Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu harus diganti tiap hari atau bagaimana? Jadi gini teman-teman, kalau orang-orang barat menyebut doa itu adalah dreams atau mimpi, saya lebih senang menamakan dengan doa itu adalah harapan. Harapan juga dreams dong ya. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman semua untuk teman-teman punya satu buku tulis yang di situ termaktub proposal hidup teman-teman. Ya, untuk acara yang kecil saja kita punya proposal loh. Misalnya kita buat acara 1 hari, itu jelas tempatnya, jelas waktunya, jelas siapa yang isi acaranya, rank waktunya, jelas loh di jam berapa. Untuk acara 1 hari saja kita memperjelas proposalnya. Bagaimana dengan hidup kita yang sangat panjang? Tentu kita butuh proposalnya. Maka ini versi saya, ketika teman-teman punya satu buku tulis, teman-teman tuliskan proposal hidupnya. Misalnya, dalam 10 tahun, saya sudah menulis proposal hidup sejak umur 17 tahun. Jadi dari umur 17 tahun sampai 27 tahun, itu saya tuliskan berdasarkan umur. Misalnya saya pengen tamat pesantren usia sekian, saya pengen tamat S1 usia sekian, S2 usia sekian, kerja di usia sekian gitu ya. Pengen punya kendaraan di usia sekian, pengen freedom di usia sekian gitu ya, pengen punya passive income di usia sekian gitu ya, atau misalnya pengen sedekahnya sekian di usia sekian, pengen punya zakat sekian di usia sekian, terus pengen karirnya naik di jenjang A di usia berapa, itu ditulis selama 10 tahun. Jadi teman-teman udah punya zone, udah punya prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana gambaran teman-teman di usia 37 tahun misalnya. Di usia 27 tahun gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini buat ranknya, proposal 10 tahun. Misalnya teman-teman sekarang lagi tamat S1, saya pengen tamat S2 di usia sekian, saya pengen kerja di perusahaan A di usia sekian, saya pengen, itu jelas proposal hidupnya selama 10 tahun. Oke? Nah, nanti setiap tahunnya teman-teman tuliskan juga rank jangka menengahnya. Kalau dia di 10 tahun adalah jangka panjang, maka bisa jadi jangka menengahnya adalah 5 tahun. Berarti 5 tahun pertama teman-teman tamat kuliah dulu misalnya. Atau 5 tahun pertama kalau teman-teman pengennya buka usaha, 10 tahun ke depan pengen omsetnya udah berapa gitu misalnya ya. 5 tahun pertama pengen omsetnya segini, 5 tahun kedua pengen segini. Jadi dalam hal apapun polanya sama ya. Tidak harus yang teman-teman gapai seperti saya, tapi polanya. Jadi buat per 10 tahun, lalu breakdown per 5 tahun, dan jangan lupa nanti jangka pendeknya resolusinya per tahun ya. Setiap awal tahun teman-teman mulai doa, mulai muhasabah, apa yang bisa teman-teman lakukan di tahun ini untuk mengejar target teman-teman di 10 tahun yang akan datang. Dan yang paling penting adalah breakdown aktivitas harian yang mengarah kepada tujuan. Kalau tujuannya adalah pengen jadi pengusaha dengan omset yang besar, maka hari-harinya harus hanya bergulat pada usaha, ngomongin usaha, cari ilmu, ikut pelatihan, ya, kemudian ngobrol dengan orang-orang yang sudah berhasil di bidangnya. Jadi breakdown hariannya adalah teman-teman harus mendoakan dan mengusahakan sesuai dengan doa teman-teman. Kalau teman-teman pengen targetnya adalah tamat kuliah 4 tahun, maka hari-hari teman-teman harus membaca, menulis, bikin makalah, penelitian, dan lain-lain. Kalau teman-teman PNS pengen naik jabatan, maka hari-hari teman-teman adalah memenuhi poin, memenuhi kriteria untuk menaik jabatan. Kalau teman-teman pengen punya keinginan untuk menjadi pelukis misalnya, maka hari-hari teman-teman harus bergulat dengan itu. No excuse, jangan banyak distraction, jangan punya banyak gangguan untuk melakukan hal-hal yang gak penting. Fokus kepada apa yang udah teman-teman tulis untuk mengerjakan apa yang teman-teman doakan. Makanya saya selalu bilang doakan dan kerjakan apa yang kalian doakan. Buat keinginan 10 tahun, buat breakdown per 5 tahun, buat breakdown per tahun, dan arahkan semua energi, semua doa untuk mengarah kepada mimpi teman-teman. Ya, jangan sampai mimpinya jadi penghafal Quran, tahu-tahu kerjaannya nongkrong-nongkrong doang. Nggak nyambung ya. Jangan sampai niatnya punya passive income, financial freedom, tapi tahu-tahu hidupnya mubazir dan boros. Nggak nyambung. Jangan pengen punya investasi yang besar, bisa menghasilkan uang tanpa bekerja, tapi teman-teman boros dan gak menabung. Gak nyambung.
Jadi apapun yang teman-teman inginkan, tuliskan breakdown jangka menengahnya, breakdown jangka pendeknya, dan arahkan semua energi kepada doa teman-teman semuanya. Banyak berdoa dan kerjakan semampus-mampusnya. Setelah teman-teman tuliskan 10 tahun, 5 tahun, dan 1 tahun, maka teman-teman breakdown dalam aktivitas harian teman-teman. Bangun pagi, misalnya nih cita-citanya jadi penulis hebat ya. Bangun pagi subuh, kemudian jam 8 harus, jam 6 sampai 8 harus nulis, 8 sampai jam 4 harus bekerja, jam 4 sampai jam 6 nulis lagi, habis isya nulis lagi gitu ya. Jadi teman-teman harus punya breakdown aktivitas harian. Inilah bentuk ikhtiar yang saya maksud. Ya, jadi doakan dan kerjakan apa yang teman-teman doakan. Nah, itu. Terus saya nulisnya gimana Kak Nela? Ya, nulisnya tidak harus setiap hari. Kan kita udah punya buku nih, proposal hidup 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun. Udah teman-teman breakdown dalam aktivitas harian. Oke? Lalu kapan teman-teman nulis lagi? Kalau punya mimpi baru lagi. Kalau mimpinya udah itu, teman-teman cukup baca aja tiap pagi. Kalau mimpinya tidak berubah, teman-teman cukup bacalah tiap pagi. Itu namanya afirmasi. Oke? Dengan saya Nela Luki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.